sahabat-sahabat, teman-teman di seluruh Indonesia, yang utamanya adalah teman-teman dari Bidik Misi Indonesia dan juga KIP Kuliah. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baik, hari ini kita ada agenda yaitu ada sedikit kajian dari Ustadz Yose Maulana SH tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Dara Putri Oktiara. Saya selaku jurnalis di Bidik Misi Indonesia dan selaku manajer entertainment. Oke, pemateri kita hari ini atau Ustadz yang akan mengisi acara pada hari ini adalah Ustadz Yose Maulana SH. Dia merupakan YouTuber dan juga merupakan alumni dari Bidik Misi Indonesia. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apa sudah join bersama kami? Assalamualaikum. Halo? Halo? Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Suara saya terdengar tidak Bapak? Audionya lagi on progress. Tapi suara akunya terdengar kan? Terdengar, cuman audionya yang sebentar. Oh gitu, oke. Aku tunggu dulu sebentar ya. Assalamualaikum Pak Ustadz Yose. Ya, waalaikumsalam. Ya. Oke, baik teman-teman semua, sahabat Bidik Misi, sahabat KIP Kuliah yang mungkin sekarang sedang menyaksikan di live YouTube-nya maupun yang join bersama Bidikin melalui Zoom. Semoga bisa mengikuti acara ini sampai selesai, kajian ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Baik, Ustadz Yose apa kabar? Alhamdulillah baik. Syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz Yose merupakan salah satu alumni Bidik Misi juga ya? Iya, alhamdulillah ya. Luar biasa. Kita kenalan dulu sebelum mulai kajian. Ustadz Yose kalau boleh tahu dari mana asalnya? Saya dari Riau, tepatnya di Kabupaten Rokan Hulu, di Riau, Indonesia. Alhamdulillah. Biasanya dipanggilnya memang Ustadz Yose atau? Banyak sih. Ada yang panggil Bang Yose, ada yang panggil Ustadz. Ya, penting ada sapaan lah. Oke. Berarti aku panggilnya Ustadz Yose aja ya. Oke, baik teman-teman. Kajian kita kurang lebih nanti ada 40 menit yang akan didampingi oleh Pak Ustadz. Semoga teman-teman bisa mengikuti sampai kajian ini selesai. Baik, Ustadz Yose, sebelumnya perkenalkan saya Dara. Saya jurnalis dari Bidik Misi Indonesia. Sama saya juga penerima Bidik Misi. Keren. Semoga kita bisa bekerja sama sampai akhir ya, dan acaranya berjalan lancar. Amin. Baik, Ustadz Yose, sudah bisa dimulai? Ya, tunggu sebentar. Gimana ini? Landscape-nya kok nggak aktif ya? Ya, memang dimiringin HP-nya. Hah? HP-nya dimiringin. Oh gitu, gini. Iya, lah, tapi kok malah terbalik ya? Bentar. Ini udah bagus belum ya? Belum. Jadi vertikal gitu jadinya. Vertikal ya? Kalau gini? Kayak gini juga sama, tapi udah nggak apa-apa. Bentar. Atau gini, gini kali ya? Gini sama. kali ya? Sama ya? Udah kayak gini aja nggak apa-apa Pak Ustadz. Nggak apa-apa ya. Oke, boleh. Baik,
Teman-teman semua, mari kita dengarkan kajian dari Pak Ustadz Yose. Beliau merupakan salah satu alumni dari Bidik Misi Indonesia, dan alhamdulillahnya sekarang sudah bisa mengisi kajian dan juga seorang YouTuber. Baik Pak Ustadz Yose, untuk kajian hari ini waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang berbuka kawan-kawan Bidik Misi Indonesia dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijjah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore menjelang berbuka ini kita masih diberikan peluang dan kesempatan untuk sama-sama hadir pada rangka acara indahnya Ramadan yang tentunya yang ditaja oleh Bidikin Indonesia. Selamat bergabung yang baru bergabung di channel Zoom atau YouTube-nya Bidikin. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan puasa kita diberkahi sampai nanti berbuka puasa, dan juga kita disampaikan Allah hingga di penghujung Ramadan, bahkan mendapatkan Idul Fitri, sehingga kita digolongkan kepada orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Bidikin dimanapun antum semua berada, tentunya tidak terasa sudah hari keempat kita melaksanakan ibadah puasa di Ramadan 1442 Hijrah ini. Kalau kita mereview kembali bahwa berapa besar rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga mampunya kita melaksanakan ibadah puasa tidak lepas dari rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah. Ada di antara saudara-saudara kita mungkin hari ini tidak diberikan nikmat kesehatan, hanya diberikan nikmat panjang umur, tapi tidak diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa di Ramadan 1442 Hijrah ini. Tentunya ada mungkin saudara kita yang lagi sakit, atau di tahun kemarin kita masih bisa berpuasa bareng sama ayah, sama ibu, sama mama, sama papa, kemudian sama sanak famili. Barangkali di Ramadan ini ada di antara mereka yang sakit di rumah sakit atau yang sudah tidak ada lagi, dalam tanda kutip sudah meninggal dunia. Barangkali ini menjadi cobaan dan ujian bagi kita yang mesti kita tambahkan dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Tentunya di saat kita berada pada bulan suci Ramadan ini, sudah 4 hari kita di dalam bulan Ramadan, maka tentu ada sabda Nabi Muhammad SAW, baginda Rasulullah menyampaikan, kalau seandainya umat manusia ini, umatku tahu bahwa keutamaan, kemuliaan Ramadan itu sangat mulia, maka seluruh umat ini menginginkan Ramadan itu dijadikan setiap bulannya adalah bulan Ramadan. Masya Allah. Nah, artinya ada keutamaan di dalam bulan suci Ramadan yang diprioritaskan oleh Allah untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Maka dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai segala orang yang beriman, diwajibkan atas engkau berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Allah wajibkan atas orang-orang sebelum umat Nabi Muhammad. Tapi Allah juga wajibkan atas kita umat Nabi Muhammad. Namun apa bedanya? Allah hanya wajibkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad untuk berpuasa. Nah,
Sementara kita umat Nabi Muhammad, Allah wajibkan kita untuk berpuasa dan diberikan bulan yang penuh kemuliaan, 1 bulan penuh kemuliaan, yaitu bulan suci Ramadan. Pemirsa, sahabat Bedikin dimanapun Anda berada. Nah, tentunya jangan kita sia-siakan Ramadan yang kali ini. Harus kita dapatkan keutamaan-keutamaan yang prioritas di dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama, ada keutamaan yang sangat prioritas dalam bulan suci Ramadan, yaitu Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Sesungguhnya Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu adalah tempat turunnya Al-Quran. Nah, Al-Quran itu apa? Al-Quran sebuah kitab yang diturunkan ayat-ayatnya, wahyunya oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Lalu dibuatkan sebuah kitab Al-Quran yang menceritakan dari awal kejadian manusia sampai nanti masalah di akhirat. Sudah diceritakan dalam Al-Quran. Tidak ada satupun profesor, tidak ada satupun doktor, tidak ada satupun ulama yang bisa membuat sebuah kitab yang menyerupai Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah petunjuk atau pedoman bagi kehidupan orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, makanya Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena begitu kemuliaan bulan suci Ramadan. Jadi kita raih keutamaannya. Bagaimana kita meraih keutamaan bulan suci Ramadan, meraih keutamaan tentang Al-Quran ini, yaitu dengan membaca Al-Quran. Nah, kadang-kadang ada di antara kita yang baca Quran cuma sekali setahun, ya kan? Pas lagi tadarusan nih di masjid gitu, baru baca Quran. Nah, ada di antara kita, bahkan ada di kalangan kita yang tak pernah baca Quran. Al-Quran, akad nikah saja yang sudah sekian tahun tak pernah dibaca. Nauzubillah min dzalik. Maka kami mengajak kepada kita semua, mari perbanyak membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Dikarenakan, nah, salah satu yang menjadi manusia yang dirindukan oleh surga itu adalah talibul Quran, orang yang sentiasa membaca Al-Quran. Kemudian yang keutamaan yang kedua pada bulan suci Ramadan ini yang sangat prioritas, semoga kita mendapatkan keutamaan ini, yaitu Lailatul Qadar. Nah, tidak ada Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan-bulan yang lain, sama seperti Al-Quran. Al-Quran tidak diturunkan pada bulan-bulan yang lain kecuali bulan Ramadan. Lailatul Qadar tidak diturunkan oleh Allah, tidak diberikan oleh Allah kecuali pada malam Ramadan. Nah, bagaimana kita mendapatkan keutamaan yang prioritas ini? Maka perbanyak amal dan ibadah kita selama kita berada pada bulan suci Ramadan ini. Nah, kenapa? Karena kita tidak tahu kapan datangnya dan hadirnya Lailatul Qadar itu. Tidak ada satupun, mungkin ada sebagian ulama menyampaikan bahwa Lailatul Qadar datangnya pada malam-malam ganjil. Tapi ini tidak menjadi pedoman. Yang penting kita selaku seorang manusia yang beriman kepada Allah, yakin bahwa Lailatul Qadar itu ada pada bulan suci Ramadan, dan kita dapatkan dengan apa? Dengan tanpa hentinya kita beribadah setiap malam di dalam bulan suci Ramadan. Saya melaksanakan sholat sunnah tarawih, kita laksanakan sholat sunnah witir sebagai penutup, kemudian tadarusan Al-Quran, kemudian ibadah-ibadah sunnah yang lain kita lakukan. Insya Allah, kalau setiap malam Ramadan kita laksanakan, kita akan dijumpakan dengan Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena keutamaannya Lailatul Qadar itu adalah khairum min alfi syahrin. Lebih baik ibadah daripada ibadah 1000 bulan. Bayangin tuh, kita punya umur cuma 86. Kita punya umur cuma 63 paling tingginya. Nah, kapan lagi kita dapatin tuh yang namanya malam Lailatul Qadar, yang namanya keutamaan Ramadan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apalagi? Keutamaan bulan Ramadan itu. Nah, keutamaan Ramadan, 10 awal Ramadan itu adalah Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh pengampunan.
Nih kita punya dosa sebelum Ramadan kemarin, dosa melawan ke orang tua, sama ayah, sama ibu, sama mama, sama papa. Kemudian dosa gosipin tetangga, dosa gosipin kawan-kawan kuliah, fitnah mulut yang kita lemparkan, ghibah, namimah, semuanya ada kita laksanakan. Nah, di awal Ramadan inilah yang namanya 10 awal Ramadan itu adalah Syahrul Maghfirah. Tempat kita minta ampun kepada Allah. Kenapa? Kita mesti bertaubat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Bukan taubatnya sambal lado. Bahasa orang Melayunya bukan taubat sambal lado gitu. Ntar tobat, maksiat lagi, tobat, maksiat lagi, tobat, maksiat lagi. Tapi tobat yang sebenar-benarnya tobat sehingga dosa kita diampunkan Allah dan kita mendapat Syahrul Maghfirah, yaitu bulan pengampunan. Nah, yang keempat, apa keutamaan yang prioritas bulan suci Ramadan? Adalah bulan yang penuh pendidikan. Nah, Allah adalah guru kita, Ramadan adalah wadahnya, sarananya. Nah, Allah sebagai guru kita dan Ramadan sebagai sarananya, kita jadikan bulan ini sebagai pendidikan untuk melatih apa? Melatih kejujuran. Mungkin kalau sholat, kita bisa bohong nih. Nah, udah sholat antum, udah, ini udah sholat. Nah, tapi tadi nggak nampak loh di masjid gitu. Nggak bisa bohong. Tapi kalau puasa, antum puasa nggak? Puasa, ini lapar. Padahal barusan toh dia makan, beli nasi padang di sebelah, harga 10.000. Dibawa ke kos-kosan, makan bareng kawan-kawan, kan gitu. Nah, dan ini melatih kita untuk jujur. Kemudian, Ramadan mendidik kita untuk sabar. Sabar dalam hal apa? Dalam menahan hawa nafsu yang biasanya kita makan 3 kali sehari, di bulan Ramadan kita makan cuma 2 kali dalam satu hari, sahur sama bukanya. Kemudian yang biasanya kita nengok cewek melek mata kita, dan Ramadan kita jaga dari hawa nafsu. Mata kita jaga, telinga kita jaga dari mendengar fitnah, dari mendengar aib orang lain. Kemudian mulut kita jaga dari fitnah, dari ghibah, dari namimah, membicarakan aib orang lain. Kadang-kadang kan kita suka tuh di kos-kosan gitu sambil makan cemilan, ngobrol sama kawan-kawan, ya kan, ngobrol sama kawan-kawan. Nah, sampai-sampai kita cerita, oh iya loh, ini mahasiswi yang kemarin loh, tapi kok dia ikut dosennya gitu. Nah, terjadi fitnah, terjadi bahasa yang tidak baik dan tidak bagus. Nah, kemudian di Ramadan ini kita diajarkan untuk ikhlas. Ikhlas beramal kepada Allah. Kalau kita beribadah, sholat, itu melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah yang sholat 5 waktu sehari semalam, dan Ramadan ini dibutuhkan keikhlasan. Ikhlasnya kita kenapa? Ya itu tadi, orang tidak tahu kalau kita tidak berpuasa kecuali Allah dan malaikatnya. Orang tidak tahu kalau kita tidak menjaga kesabaran kecuali Allah dan malaikatnya. Orang tidak tahu kalau kita tidak menjaga hawa nafsu kecuali malaikat dan Allah yang tahu gitu. Nah, maka jangan sampai Ramadan ini kita lewatkan dengan keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan suci Ramadan. Nah, sebagai yang telah kami sampaikan tadi, 4 hal keutamaan di bulan suci Ramadan yang sudah kita paparkan tadi. Yang pertama adalah Ramadan tempat turunnya Al-Quran. Maka perbanyak membaca Al-Quran, pelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, perbaiki bacaan kita, makhrijal hurufnya. Kemudian yang kedua, Ramadan tempat Lailatul Qadar. Tidak ada Lailatul Qadar selain dalam bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena ibadah di malam Lailatul Qadar itu adalah khairu min alfi syahrin. Nah, yang ketiga, Ramadan adalah bulan pendidikan bagi kita. Kita jadi Syahrul Maghfirah, bulan ampunan yang ada ampunan seluas-luasnya di dalamnya. 10 awal adalah malam-malam ampunan, 10 kedua adalah malam-malam mubarak yang berkah. 10 ketiga adalah ditutupnya pintu neraka untuk kita oleh Allah. Makanya kita beramal beribadah pada siang dan malam bulan suci Ramadan. Yang keempat, kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan keutamaannya adalah pendidikan,
yaitu sebagai pendidikan bagi kita, melatih kita untuk jujur, melatih kita untuk sabar, dan melatih kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya kita mendapatkan kam min shaimin ilal ju' wal atas. Ya, kita berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga, hanya mendapatkan lapar dan dahaga dan tidak mendapatkan keutamaan di dalam bulan suci Ramadan. Makanya pesan kami kepada kawan-kawan semuanya, perbaikilah amal ibadah kita, sholat kita. Yang pertama kali sholat, kenapa? Karena sholat ini penentu dari seluruh ibadah-ibadah yang ada. Hadirin para pendengar, saudara, sahabat, dan bidikin dimanapun antum berada, semoga ini memberikan manfaat bagi kita semua tentang keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan suci Ramadan ini. Mungkin begitu Mbak Dara. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Oh ya, teman-teman, sebelumnya program ini merupakan program dari DI Marketer yang disupport oleh Bidikin dan juga Army Cipta Properti. Baik, terima kasih Pak Ustadz Yosef. Luar biasa, semoga sangat bermanfaat ya untuk materinya hari ini. Oke, Ustadz. Biasanya kita suka ada sesi tanya jawab. Coba kita lihat dulu apakah ada yang ingin bertanya. Boleh. Mohon maaf, coba aku lihat. Baik, untuk seluruh peserta yang sedang gabung di Zoom bersama kami, jika ingin bertanya, bisa. Baik dari Zoom maupun dari YouTube. Oke. Pak Ustadz, ini kan tentang keutamaan bulan suci Ramadan ya Pak Ustadz ya. Bismillah, mau nanya nih. Oke, sebentar Pak, ada yang mau nanya. Baik, jika ada yang ingin bertanya silakan open mic, boleh. Kak Indiani. Kak Idayani, boleh open Kak? Silahkan jika memang ingin bertanya. Bentar. Iya. Iya Kak Idayani, kami persilakan untuk pertanyaannya. Boleh open mic, boleh juga via chat. Boleh. Ya, via chat. Saya chat aja. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mbak Dayani. Masalah nyanyian, jumhur ulama sepakat bahwa hukumnya haram. Gimana dengan lagu-lagu religi? Masya Allah, tabarakallah atas pertanyaan. Sebetulnya sudah banyak jawaban dari Ustadz-Ustadz, dari Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, kemudian Ustadz-Ustadz yang lain, bahwa memang dasarnya awalnya nyanyian itu hukumnya haram ketika dia mengajak untuk kemaksiatan. Nah, namun ketika nyanyian religi mengajak untuk ketaatan kepada Allah, dan itu boleh. Begitu mungkin kira-kira Mbak Idayani. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Nah Pak Ustadz, saya juga mau nanya. Mungkin Boleh. dari saya pribadi. Pak Ustadz, ingin bertanya nih. Misalnya nih Pak, kita punya orang tua. Nah orang tua itu bekerja. Nah kerjanya itu ya lumayan melelahkan. Terus dia tidak puasa. Itu tanggapannya seperti apa? Diperbolehkan atau tidak? Mohon ulangi Mbak, kurang jelas tadi suaranya. Ada orang yang sudah tua, mungkin umurnya 50-an. Nah, beliau ini masih bekerja. Nah,
pas kita tanya kenapa tidak puasa, beliau bilang badannya tidak sanggup untuk berpuasa. Nah, ini mohon pencerahannya, harusnya beliau seperti apa, dan jika memang dia tidak berpuasa, apakah dia berdosa atau seperti apa gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Oke, baik. Untuk tidak berpuasa itu dasar hukumnya adalah puasa itu dasar hukumnya wajib dilaksanakan dan dilakukan oleh setiap orang yang beriman kepada Allah dan Muslim. Nah, namun ada unsur-unsur yang menyebabkan untuk tidak berpuasa. Contoh setelah melahirkan, ibu yang menyusui tidak berpuasa, tapi tetap membayar fidyah. Nah, mungkin kalau kita kembalikan kepada permasalahan ibu tadi, kalau dia tidak sanggup untuk berpuasa, melaksanakan tiba-tiba dia puasa menggigil, kemudian muntah-muntah. Nah, kita kembalikan yaitu dia untuk membayar fidyah. Gitu kira-kira Mbak. Nah, balik lagi, kalau membayar fidyah itu sistemnya seperti apa Pak Ustadz? Kalau kita boleh tahu hitungannya seperti apa? Hitungan untuk fidyah bisa kita lihat di dalam kitab fikih, bermacam-macam, ada bulughul maram dan lain sebagainya. Tentunya untuk pembayaran fidyah untuk memberikan makan yaitu sekitar 1 hari itu 40 orang. Nah, 1 hari puasa itu 40 orang. Itu yang saya pahami gitu. Barangkali ada dalil-dalil lain, ada pendapat lain yang mengatakan berbagai macam. Tapi yang saya pahami dan ijtihad saya bahwa seperti itu Mbak, kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Sepertinya tadi Mbak Indayani ada respon. Sebentar, coba saya lihat. Jadi boleh ya? Jadi Pak, dia nanya jadinya boleh untuk pertanyaan yang tadi. Soalnya ada yang berpendapat tidak boleh, seperti itu Pak. Iya, kan sudah saya sampaikan bahwa setiap sesuatu itu hukumnya boleh, tapi ketika ada masuk hal-hal yang lain maka terjadilah ada hukumnya haram, ada hukumnya halal, ada hukumnya sunnah, ada hukumnya mubah, ada hukumnya makruh. Itu kita kembalikan kepada usul fikihnya, bahwa yang saya sampaikan tadi, kalau menurut jumhur ulama hukumnya haram, tapi musik dalam kategori yang seperti apa? Kalau musiknya menyebabkan kemaksiatan, membuat orang berhawa nafsu, maka jatuh dia hukumnya haram. Nah, namun ketika musik ini membawa kita ketaatan kepada Allah, semacam bila Israel datang memanggil, jasad tergujur di pembaringan. Nah, ini kan membawa kita untuk ketaatan supaya kita mengingat kematian. Dan itu hukumnya boleh. Tapi kalau kucing garong lah, inilah, nah itu ya. Atau cinta satu tempat tidur, entah apa, itu tidak boleh, haram hukumnya. Mungkin demikian, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz, ini juga sering terjadi ya Pak Ustadz, pertanyaan kayak gini Pak Ustadz. Mungkin masalah tentang gosok gigi ya. Nah, kan banyak yang berpendapat kalau gosok gigi ini di bulan puasa ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Nah, ini gimana nih Pak Ustadz sebenarnya? Ya, hukumnya dasarnya adalah makruh. Makruh kalau kita tinggalkan mendapatkan pahala dan kita kerjakan tidak mendapatkan dosa. Nah, artinya kenapa? Karena kan kita kalau tidur kan nggak tahu, tiba-tiba bangun tidur kadang-kadang nafas kita bau. Nah, ketika kita pergi ke masjid, misalnya sholat asar berjamaah, ada yang nggak senang dan terganggu dengan baunya mulut kita, maka itu menyebabkan orang lain merasa risih. Maka tentunya lebih baik kita menggosok gigi atau bersiwak. Nah, begitu Mbak. Oke, baik Pak Ustadz. Sepertinya ada yang bertanya lagi. Pertanyaannya adalah, kalau mandi di siang hari apakah boleh Pak Ustadz? Mandi di siang hari. Boleh mandi di siang hari. Tapi dalam mandi seperti apa?
Boleh ya Pak Ustadz ya, kecuali kalau mandi terus kumur-kumur airnya nggak dibuang lagi, ditelen baru ya Pak Ustadz ya. Nah, itu batalin puasa tuh. Nggak boleh itu. Mandi yang seperti apa dulu? Kalau dia tergolong kepada mandi eh, mandi biasa boleh. Tapi kalau sudah mandi wajib, mandi junub dan lain sebagainya itu nggak boleh karena itu dilarang dan membatalkan puasa. Oke siap Pak Ustadz. Ada pertanyaan lagi nih Pak Ustadz. Kalau lagi puasa, terus sakit, nah kita keadaannya masih puasa tapi kita disuntik. Nah itu gimana tuh hukumnya? Mandikan Membantalkan nggak? apa tadi? Ya. Lagi sakit tapi dia puasa terus disuntik, itu batal nggak puasanya? Kan disuntik ya berarti kan kita dapat cairan juga kan dari luar. Masukkan sesuatu ya ke dalam tubuh gitu. Nah, secara kalau kita larikan secara syariat, tentunya membatalkan puasa. Nah, tapi kalau bisa belum disuntik, ngapain disuntik dulu gitu? Kasih obat luar kayak apa-apa. Yang penting kita bisa menjaga puasa kita di bulan Ramadan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, Oke, siap. Ada lagi pertanyaan seperti ini. Misalnya kan memang imsak sama subuh itu kan beda dua ya. hal yang beda. Nah, Pak Ustadz, ada yang kayak gini. Karena dia bangunnya telat, akhirnya dia makan sahur tapi patokannya adalah sebelum azan subuh. Itu seperti apa tanggapannya? Boleh. Apakah diperbolehkan? Oh, boleh. Karena imsak itu tanda-tanda. Imsak itu tanda-tanda waktu subuh mau masuk. Nah, ketika kita makan di waktu imsak itu boleh. Asalkan jangan makan di waktu orang sholat. Kalau sholat subuh kita makan, mah ya nggak puasa lah. Oh gitu. Gitu. Jadi imsak itu tanda-tanda bahwa akan memasuki waktu subuh. Dan itu boleh untuk minum, makan. Di waktu imsak, jangan melebihi waktu imsak. Oke, siap. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Dari teman-teman semua? Oke. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya sudah selesai. Mungkin dari Pak Ustadz ada yang ingin ditambahkan untuk kajian kita hari ini? Boleh. Tentunya dari penyampaian yang sudah saya sampaikan tadi tidak lepas dari salah dan khilaf. Dan salah itu datang dari diri sendiri, dari manusia itu sendiri, dan khilaf itu datang dari manusia sendiri, dan benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kembalikan tadi bahwa secara hukumnya kita kembalikan kepada usul fikihnya atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Kemudian untuk di Ramadan ini raihlah keutamaan yang sudah saya sampaikan tadi bagi sahabat-sahabat bidikin, seluruh sahabat bidikin yang ada di Indonesia. Jangan pantang patah semangat untuk berpuasa Ramadan meskipun kuliah secara daring atau kuliah ada yang sudah kuliah di kampusnya masing-masing, dan pertahankan untuk beasiswanya terus sehingga mencapai kesuksesan dan selesai kuliah pada waktunya. Tentunya jadikan Ramadan ini sebagai guru bagi kita bahwa ada kejujuran, ada kesabaran, dan ada keikhlasan di dalamnya. Satu lagi bahwa seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan jangan sampai menjadi amal-amal ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menyebabkan bagi kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga tapi tidak mendapatkan keutamaan dalam bulan suci Ramadan. Mungkin demikian Mbak Dara, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz Yose Maulana SH selaku pemberi kajian kita hari ini, dan juga terima kasih banyak untuk seluruh peserta yang sudah ikut melaksanakan kegiatan kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz dapat bermanfaat. Terima kasih banyak, dan semoga
apa yang kita kerjakan, hal-hal baik di bulan suci ini Allah terima. Amin, pahalanya. amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehat selalu Pak Ustadz. Terima kasih Amin. banyak. Amin. Terima kasih sama-sama, Mbak. Ya. Oke, baik teman-teman semua. Untuk kajian perdana kita selesai. Oke, teman-teman semua, kajian perdana kita ini tidak dilepas dukungan dari Bidikin dan Army Cipta Properti dan merupakan proyek dari DI Marketer yang bekerja sama dengan Bidikin dan Army Cipta Properti. Akan ada kajian-kajian selanjutnya. Jangan lupa terus mengikuti setiap kegiatan kita. Jangan lupa follow Instagram Bidik Misi Indonesia, follow Instagramnya Kip Kuliah, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube Bidik Misi Indonesia. Terima kasih Pak Ustadz. Saya sebagai pembawa acara hari ini, mohon maaf jika ada salah kata dan lain-lain. Kesalahan datangnya dari saya mohon maaf. Terima kasih. Salam untuk semuanya, salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oke, baik teman-teman semua, sudah boleh live group untuk yang ingin live.